Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah mahasiswa PPL kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya sedikit berbagi bagaimana saya menyusun best practice saya yang telah saya lakukan di PPL 1 dan di PPL 2. Di sini saya akan menyusun cerita praktik baik dengan menggunakan metode yang sudah disediakan, yaitu STAR. Saya akan menjelaskan bagaimana situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampaknya terkait pengalaman saya di PPL 1 dan 2. Saya akan memulai pada aksi yang kedua terlebih dahulu ya. Aksi kedua itu pembelajaran project based learning-nya, di mana tujuan yang ingin dicapai itu adalah melalui PJBL ini yang berbantu LKPD dan GeoGebra dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada topik transformasi geometri. Tanggal pelaksananya itu kemarin tanggal 4 bulan 1 tahun 2023 ya. Nah, situasinya yang saya dapatkan ya, namun sebelumnya untuk mengisi kolom situasi ini kita terlebih dahulu melihat kembali identifikasi masalah yang sudah dilaksanakan. Di sini saya mengidentifikasikan tentang motivasi belajar itu di mana siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah dalam pembelajaran matematika. Kemudian kita akan melihat bagaimana masalah terpilihnya. Masalah terpilihnya di sini adalah ada dua, motivasi belajar siswa yang rendah dan kemampuan pemecahan masalah matematika juga masih rendah. Oleh karena itu saya akan berbagikan praktiknya. Yang pertama dalam aksi yang kedua ini project based learning. Situasi kondisinya di sini peserta didik kelas 11 IPA adalah peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Di sekolah saya itu yang untuk kelas 11 IPA ini anaknya aktif. Mereka suka mengikuti pembelajaran yang memiliki banyak aktivitas kelompok, praktik atau membuat produk yang kontekstual. Mereka juga akan semangat belajar bila menggunakan teknologi sebagai sarana dalam pembelajaran. Namun selama ini ya, yang saya temukan, saya observasi langsung, saya identifikasi proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan rekan kerja saya itu masih bersifat satu arah. Dimana artinya dimana di sini pengajarannya itu lebih ke ceramah, terus textbook, berpedoman kepada buku bacaan gitu ya. Kemudian si gurunya mendikte serta bersifat pengajaran langsung gitu ya, satu arah lecturer. Bentuk pengajaran sering monoton, yaitu menyampaikan materi. Jadi gurunya sampaikan materi, bertanya kepada peserta sih udah paham belum gitu ya. Selanjutnya diberikan latihan soal, diminta maju ke depan menuliskan hasil jawaban. Jadi di mana pembelajaran itu, perencanaan pengetahuan dalam belajar itu semua dirancang oleh guru. Jadi guru peserta di sini cenderung menerima informasi saja dari guru, sehingga siswa itu, peserta didik itu masih pasif dan tidak mendapatkan makna dalam belajar. Pembelajaran yang bersifat seperti ini menyebabkan motivasi belajar peserta didik menjadi rendah. Mereka cenderung lebih bosan dan jenuh dalam belajar. Hal ini bisa dilihat ya dari kondisi peserta didik yang sering mengantuk lah, yang saya perhatikan, kurang serius saat belajar, serta kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran matematika. Kondisi yang motivasi rendah ini berdampak pada hasil belajar mereka ya. Oleh karena itu guru ya, saya dan rekan-rekan yang lainnya sebagai seorang guru perlu melakukan perbaikan dalam penyesuaian pengajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik kita gitu ya. Sehingga model pembelajaran project based learning ini saya pilih karena sangat sesuai dengan kondisi peserta didik yang di kelas 11 IPA di tempat saya sekolah ini ya. Karena model pembelajaran project based learning ini memiliki kekuatan pada kegiatan belajar yang nyata, kontekstual. Anak-anak didik saya itu suka belajar berpraktik kontekstual. Jadi saya pilih project based learning sebagai inti dalam pembelajaran.
Di samping itu peserta didik akan melakukan eksplorasi. Ya, di dalam pembelajaran project based learning itu anak-anak bereksplorasi, melakukan penilaian, interpretasi, baru mensintesis, dan mereka mengelola informasinya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan mereka. Kegiatan belajar seperti ini membuat peserta didik saya itu terlibat aktif yang saya lihat dan tidak merasa jenuh dalam belajar karena mereka sepenuhnya pelaku utama dalam belajar. Tugas saya pada saat itu hanya sebagai fasilitator, saya merancang pembelajaran, mempersiapkan RPP, media, instrumen hasil belajar serta rancangan evaluasi belajarnya. Hanya itu saja. Nah, pada saat pelaksanaannya pun guru hanya memfasilitasi peserta didik melalui LKPD-nya, membimbing peserta didik dalam ruang diskusi. Guru juga berperan mendampingi dan monitoring kegiatan. Nah, tantangannya pada saat saya menjalankan PJBL ini yaitu waktunya sangat sedikit sekali dikasih, ya, sehingga terkesan pembelajarannya ini dilakukan secara terburu-buru, dipaksakan, dan kurang alami dalam menghasilkan sebuah produk. Anak-anak itu ketika mereka melakukan proyek itu karena sudah terburu-buru, jadi produknya pun tidak efektif gitu ya. Kondisi memberikan suasana belajar yang sunyi karena pada saat pelaksanaan ini di masa libur ya, jadi anak-anak harus dipanggil ke sekolah, jadi nggak semuanya bisa hadir. Di samping itu mengalami kesulitan dalam membuat lembar kerja. Jadi ketika PJBL ini berbantu LKPD ini, saya mengalami tantangan dalam membuat LKPD-nya. Rancangan penilaiannya gimana yang sesuai dengan memang benar-benar sebagai project based learning, bukan pembelajaran yang lain. Di tantangan yang lain itu adalah ketersediaan device-nya seperti HP, ya, laptop. Karena saya projectnya itu adalah penggunaan aplikasi GeoGebra dalam mendesain batik. Jadi perlu device yang mumpuni gitu ya. Dimana kondisinya di sini siswa saya itu tidak semuanya punya laptop, karena ketika mendesain itu lebih efektif ketika menggunakan laptop daripada HP, gitu ya. Hal ini terlihat dari selain itu pada saat Pikon, alat perekam HP yang digunakan itu belum memadai sehingga kualitas rekaman kurang baik. Hal ini terlihat dari ketika diperoleh hasil rekamannya tidak maksimal ya suara yang diperoleh pada saat murid berdiskusi. Kendala juga ditemukan dari kameramen yang belum profesional untuk take video, sehingga hasil rekaman diperoleh videonya belum maksimal dari segi kecerahan gambar, angle dan video terlihat lambat. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, strateginya di sini saya banyak belajar dari YouTube dan Google terkait bagaimana sih jiwa dari pembelajaran project based learning ini, khususnya produk seperti apa, bagaimana menerapkan matematika itu menghasilkan sebuah produk yang merupakan sebagai project dari siswa saat belajar, sehingga di dalam pembelajaran project based learning ini saya bisa memikirkan produk apa ya yang sesuai dengan jiwa dari project based learning ini ya. Selanjutnya saya itu sering berkolaborasi ya, bertanya kepada dosen, kepada mahasiswa PPL yang sudah pernah menjalankan best practice-nya khususnya dalam PJBL ini. Kemudian saya sering melatih ya ataupun mensimulasikan peserta didik dalam penggunaan teknologi GeoGebra ini, karena GeoGebra ini baru pertama kali peserta didik melakukannya. Jadi saya sesering mungkin mensimulasikan aplikasi ini ke mereka sehingga aplikasi ini lebih familiar untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian saya mensimulasikan dulu bagaimana membuat produknya, dimulai dari desain di kertas dulu, baru mereka akan desain di aplikasi GeoGebra itu. Saya juga ketika anak yang tidak punya laptop, mereka hanya menggunakan HP, saya simulasikan bagaimana menggunakan GeoGebra ini di HP gitu ya.
Selanjutnya, materi atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu saya membuat RPP, media pembelajaran, rancangan evaluasi, kisi instrumen, dan bahan ajar. Refleksi hasil dan dampaknya. Dampak yang dihasilkan sangat memuaskan karena semua keraguan bisa terpecahkan. Ya, saya sebelumnya ragu ya, ini PJBL ini bisa nggak dilaksanakan, ternyata bisa diselesaikan. Meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun dengan mensimulasi terlebih dahulu, waktu yang disediakan digunakan dengan maksimal. Produk yang dihasilkan peserta didik itu sangat baik, saya lihat ya, bagus sekali mereka mendesain batik itu ya dengan GeoGebra. Mereka terlihat jadi lebih mahir menggunakan teknologi setelah diadakan simulasi. Produk desain batik yang dihasilkan sangat baik, peserta didik sangat termotivasi dalam belajar dengan model pembelajaran PJBL. Hal ini terlihat dari hasil pengisian angket yang mereka lakukan, diperoleh nilai 90-an gitu, sangat memuaskan gitu ya, sangat setuju. Namun demikian ada beberapa faktor yang menyebabkan produk yang dihasilkan kurang maksimal atau kurang berhasil, yaitu peserta didik belum maksimal menciptakan desain batik yang bagus. Mereka itu karena baru pertama kali belum terpikirkan desain-desain kreatif batik yang kreatif dan unik. Bahkan mereka juga belum bisa mewarnainya, hanya desain garis-garisnya saja gitu. Kemudian saya perhatikan juga pada saat mereka menganalisa sifat-sifat dari transformasi geometri ini, mereka masih cenderung berpikiran secara teori, tidak langsung melihat praktiknya itu bagaimana sifat-sifat itu terjadi ketika mereka merancang desain batik itu menggunakan konsep geometri, refleksi, translasi, rotasi tersebut. Namun respon yang diperoleh dari rekan kerja sangat positif. Mereka mengatakan bahwa pembelajaran proyek khususnya dalam pelajaran matematika sangat bagus dilaksanakan agar setiap konsep matematika dapat terlihat secara kontekstual dan bermanfaat. Samping itu, respon yang diperoleh dari peserta didik sangat positif. Peserta didik sangat senang dan antusias mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik juga menyarankan kepada guru agar pembelajaran matematika perlu dikaitkan dengan dunia nyata yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik. Samping itu, pembelajaran matematika ya sebaiknya pembelajaran yang mampu membuat peserta didik langsung melakukannya dalam bentuk nyata agar peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Pembelajaran diperoleh dari keseluruhan, yaitu seorang guru perlu memiliki kompetensi yang baik ya. Yang saya rasakan itu saya harus perlu kompetensi yang baik untuk bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan zamannya. Guru perlu terus belajar mengembangkan kompetensi agar bisa menerjemahkan konsep-konsep sintaks pembelajaran itu ke dalam aktivitas kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Guru juga perlu mempersiapkan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan hal yang diperlukan dalam mendukung terlaksana proses pembelajaran proyek, seperti misalkan kalau dalam proyek ini diperlukan laptop, tapi peserta didik tidak punya laptop, alternatif yang lain yang perlu digunakan apa yang bisa kita pikirkan agar proyek ini bisa juga terlaksana dengan baik. Guru juga harus mampu memikirkan solusi alternatif yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti saya sampaikan tadi. Di samping itu, guru perlu konsisten mensosialisasikannya kepada peserta didik. Jadi ketika ada pembelajaran yang baru, guru itu harus bisa mensosialisasikan terus-menerus kepada peserta didik agar model pembelajaran ini lebih familiar ya. Peserta didik juga bisa mengerjakannya dengan baik. Guru juga perlu berkolaborasi dengan rekan kerja serta kepada peserta didik untuk menggali informasi sebanyak mungkin terkait pelaksanaan pembelajaran. Guru juga perlu mengajak peserta didik menjadi rekan kerja. Jadi rekan kerja peserta didik itu bisa dijadikan rekan kerja saat proses pembelajaran itu. Nah, untuk best practice saya yang aksi pertama itu program based learning, di mana di sini tujuan yang ingin dicapai itu melalui pembelajaran PBL ini berbantu LKPD dapat meningkatkan pemecahan masalah pada soal cerita non rutin dalam pembelajaran matematika pada topik Ordo Matriks 2x2. Jadi situasinya seperti ini. Hasil observasi yang saya lakukan, tes dan refleksi guru tentang kondisi belajar
peserta didik 11 IPA ini ditemukan bahwa peserta didik itu memiliki gaya belajar kinestetik dan visual. Artinya mereka bergerak dan mereka belajar dari hal-hal yang visual gitu, yang gambar, pokoknya yang berwarna gitu ya. Pada saat belajar, peserta didik tidak akan bertahan lama bila pembelajaran mengkondisikan peserta didik diam di kursi mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi saya saat pembelajaran yang saya observasi yang dilakukan oleh rekan kerja itu, peserta didik itu secara aktif untuk terlibat ya. Padahal karakter peserta didik itu menginginkan mereka itu terlibat belajar, berbagi, berkolaborasi dan berpresentasi. Kalau misalkan pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah, maka anak-anak itu sering terjadi lost learning ya, karena peserta didik tidak termotivasi belajarnya. Kondisi seperti ini menyebabkan peserta didik tidak memiliki pemahaman matematika dengan baik. Mereka akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal, khususnya soal cerita. Kalau saya kasih soal cerita, mereka bilang, apa ini Pak? Langsung bertanya. Nah, apalagi soal ceritanya berbasis masalah yang non-rutin. Peserta didik tidak memahami soal dengan baik terkait konsep-konsep matematika serta prosedur seperti apa yang mereka terapkan. Sehingga peserta didik itu sering gagal dalam memodelkan soal ke dalam model matematikanya. Di samping itu, pembelajaran yang sifatnya ceramah tadi yang dilakukan oleh rekan kerja saya itu membuat peserta didik tidak mengalami secara langsung pemecahan masalah. Mereka cenderung bergantung dari penjelasan guru. Mereka hanya mengandalkan ingatan dari contoh soal atau latihan yang dijelaskan oleh guru, sehingga ketika konsep soal sedikit diubah, maka peserta didik itu langsung menanyakannya kepada guru. Dengan demikian peserta didik belum mampu memecahkan masalah dalam soal cerita, sehingga peserta didik sering mengalami ketidaktuntasan belajar. Dari hasil belajar yang diperoleh dari 21 siswa peserta didik, sekitar 10 orang atau 47,60% saja yang tuntas dalam belajarnya. Demikian juga dari hasil wawancara peserta didik, penyebabnya adalah pembelajarannya tidak melibatkan peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuannya dalam belajar, sehingga mereka cenderung ya bergantung dengan penjelasan dari guru gitu ya. Nah, inilah menjadi latar belakang yang sangat panjang ya, dimana juga tugas dan peran seorang guru itu sebagai fasilitator. Guru merancang pembelajaran, mempersiapkan LPP, media dan sejenisnya perangkat yang lain. Kemudian tantangannya itu adalah yang saya dapatkan ketika saya menerapkan problem based learning ini, adanya variasi kemampuan belajar peserta didik, sehingga peserta didik yang berkemampuan rendah ini mengalami kesulitan ketika langsung diperhadapkan masalah, karena mereka memiliki pemahaman pengetahuan yang masih rendah. Dengan demikian mereka cenderung kurang aktif dan bergantung kepada peserta didik yang lain gitu ya. Mereka tidak banyak menyumbangkan ide dan gagasan pada saat berdiskusi. Dengan demikian mereka sering beranggapan bahwa masalah dalam matematika sesuatu yang sulit untuk dipecahkan, sehingga mereka kurang percaya diri dalam belajar. Peserta didik juga tidak terbiasa dalam menyelesaikan soal cerita, karena selama ini guru memberikan soal-soal yang berbentuk angka. Peserta didik juga menanamkan pemikiran bahwa soal cerita dalam bentuk masalah adalah soal yang sulit. Di samping itu, alokasi waktu dalam menerapkan PBL membutuhkan waktu yang lama, sehingga sering terkendala dengan ketercapaian materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Di samping itu, tantangan yang dihadapi adalah pada saat memilih masalah yang benar-benar sebuah masalah yang dijadikan dasar untuk peserta didik belajar. Jadi, ketika saya menerapkan problem based learning ini, bagaimana saya menentukan sebuah masalah itu memang benar-benar masalah yang real, nyata, yang diperhadapkan oleh siswa tersebut, sehingga masalah itu anak-anak bisa menjiwainya untuk diselesaikan solusinya gitu ya. Dari segi sarana dan prasarana, tantangan yang dihadapi adalah device-nya tadi ya, yang digunakan dalam merekam kegiatan pembelajaran kurang mumpuni, sehingga kualitas rekaman kurang baik. Kameramen yang mengambil video juga belum memiliki pengalaman, sehingga pemilihan angle, take video serta penggunaan HP tidak maksimal. Kameramen juga tidak memperhatikan urutan angle yang diambil, sehingga kurang sesuai dengan langkah pembelajaran
dari problem kesulitan ini. Dari guru sendiri tantangan yang dihadapi, dari guru saya sendiri tantangan yang dihadapi adalah belum terbiasa menggunakan sintaks PBL ini dalam proses pembelajaran, sehingga pada saat penerapan guru masih terbawa suasana belajar konvensional yang mana guru selalu mendominasi pembelajaran. Misalnya ya, saat peserta didik bertanya pada di ruang diskusi itu ya, maka guru langsung memberikan jawabannya gitu. Nah, langkah-langkahnya itu yang saya lakukan adalah menggali informasi dari YouTube dan Google tadi ya, tentang pembelajaran PBL ini yang berbasis masalah. Saya berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah pernah melaksanakan PBL tersebut, sehingga khasanah pemahaman PBL lebih saya jiwai. Untuk peserta didik yang memiliki kognitif rendah, saya itu memberikan pengajaran individu terlebih dahulu. Peserta didik terlebih dahulu dibimbing untuk memahami materi prasyarat secara tahap demi tahap. Jika kondisi peserta didik, kalau peserta didiknya itu sudah berkembang, maka peserta didik tersebut bisa bergabung belajar bersama. Guru juga selalu memberikan motivasi bahwa soal cerita itu tidak sulit, sesulit yang mereka pikirkan. Guru terus membimbing dan membiasakan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Adapun materi yang diperlukan itu RPP, media, LKPD, rancangan evaluasi dan instrumen penilaian. Sumber daya yang diperlukan adalah manusia, yaitu guru, peserta didik, dan kameramen tadi ya. Dan hasil refleksi ya, yaitu dampak yang dia dapatkan adalah, atau dampak yang dihasilkan sangat memuaskan, karena semua keraguan dari peserta didik yang mengatakan bahwa soal cerita merupakan soal yang sulit bisa dipecahkan. Peserta didik merasa bahwa pemecahan masalah adalah pembelajaran yang menarik dan menantang. Mereka jadi termotivasi dalam proses pembelajaran, karena LKPD yang dirancang sangat membantu peserta didik untuk dibimbing memecahkan masalah. Peserta didik juga sangat senang karena dilibatkan penuh dengan membangun pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, selanjutnya faktor keberhasilan dari strateginya itu adalah saya melihat rancangan LKPD yang saya buat itu memang benar berbasis masalah. Dan masalahnya itu bukan hanya masalah sekedar masalah, tapi masalah yang saya suguhkan itu benar-benar diangkat dari real kehidupan peserta didik, sehingga mereka menjiwai masalah tersebut untuk diselesaikan. LKPD juga harus disertai dengan gambar-gambar yang dekat dengan kehidupan peserta didik, misalkan tentang penerapan impos matrik dalam penyelesaian masalah SPLDP ya. Saya membuat masalah bukan sebatas kontekstual, namun secara real masalah tersebut yang ada di dalam kehidupan peserta didik. Saya membuat angka matematikanya pun benar-benar pernah dialami peserta didik. Misalkan harga bakso di Medan, maka konteks masalah harus menuangkan harga bakso di Medan, karena peserta didik adalah orang Medan. Bukan saya menuangkan harga bakso itu ketika di Malang gitu kan, tentu beda ya. Selain itu, pada saat bimbingan dan monitoring, peran guru benar-benar menjadi fasilitator. Ini penting pada saat pelaksanaan PBL ini. Dengan sabar menunggu peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka dengan sendiri dan mandiri tanpa ada bantuan jawaban dari guru. Itu yang penting ya. Penerapan dari pembelajaran dari keseluruhan adalah bahwa dalam menerapkan PBL ini perlu diperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan seperti peran guru, rancangan LKPD, dan bisa memahami sintaks PBL dengan benar. Di samping itu, guru harus bisa mengenal kemampuan dan karakter peserta didik agar pembelajaran PBL lebih bisa disesuaikan. Nah, itulah best practice yang telah saya lakukan di aksi 1 dan di aksi 2 pada tahap praktik program lapangan ini. Demikian, terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa PPG berikutnya.